A group of climate change organizations have emissions of greenhouse gases. Climate change is now happening. Indonesia says it's 10 million tons of. The Philippines tops a list of countries most susceptible to hazards caused by climate change. Ito ang dahilan ng pagkakaroon ng mga bagyong gaya ng Super Typhoon Yolanda at bagyong Umbon. Halo, selamat datang di Geografi Today. Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia di abad ke-21. Fenomena ini merujuk pada perubahan jangka panjang pada pola cuaca dan suhu global yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Halo, aku Frida, dan hari ini kita akan belajar tentang iklim dan cuaca. Kalian merasa nggak sih kalau akhir-akhir ini cuaca lagi panas banget? Atau hujan berkepanjangan yang mengakibatkan banjir dan kerusakan tanaman di bidang pertanian. Itu semua terjadi akibat pemanasan global yang mempengaruhi keseimbangan cuaca dan iklim di bumi loh. Nah, sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu yuk sama cuaca dan iklim. Atmosfer adalah lapisan gas yang mengelilingi bumi dan sangat penting untuk kehidupan manusia. Atmosfer melindungi bumi dari radiasi berbahaya sinar matahari dan menjaga suhu bumi agar tetap stabil. Di dalam atmosfer, kita dapat melihat banyak sekali fenomena seperti awan, hujan, petir, angin, salju, tornado, dan aurora. Fenomena-fenomena tersebut dipengaruhi oleh iklim dan cuaca di suatu wilayah. Ngomong-ngomong tentang iklim dan cuaca, kalian udah tahu belum apa nih bedanya tentang iklim dan cuaca? Cuaca adalah kondisi atmosfer di suatu wilayah pada waktu tertentu. Cuaca dapat berubah dengan cepat, bahkan dalam hitungan menit atau jam. Cuaca keadaan sehari-hari yang dialami oleh orang-orang di suatu wilayah tertentu. Misalnya cuaca hari ini cerah, namun saat sore tiba-tiba hujan turun. Sebaliknya, iklim adalah rata-rata kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lebih panjang, biasanya 30 tahun atau lebih. Iklim mencakup pola suhu dan curah hujan yang konsisten dan memberikan gambaran tentang bagaimana atmosfer berperilaku dalam jangka panjang. Indonesia memiliki iklim tropis yang ditandai dengan suhu tinggi dan curah hujan yang signifikan sepanjang tahun. Unsur-unsur cuaca dan iklim meliputi penyinaran matahari, suhu, angin, awan, tekanan udara, kelembaban udara, dan curah hujan. Mari kita bahas satu persatu. Penyinaran matahari. Matahari memancarkan energi dalam bentuk radiasi matahari ke seluruh permukaan bumi. Sebagai sumber utama panas bumi, jumlah radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi hanya sekitar 47% loh. Sisa-sisanya akan dipantulkan oleh partikel-partikel yang ada di udara seperti debu, uap air, dan awan. Setiap tempat di permukaan bumi memiliki intensitas penyinaran matahari yang berbeda-beda. Penyinaran matahari dipengaruhi oleh 7 faktor loh. Antaranya, relief muka bumi, jarak bumi dengan matahari, sudut datang matahari, angin, transparasi atmosfer, ketinggian tempat, dan jarak dengan laut. Yang kedua ada suhu udara. Suhu udara adalah panas atau dinginnya suatu benda. Suhu udara menggambarkan derajat panas atau dinginnya udara di suatu lokasi pada waktu tertentu. Ada 10 faktor yang mempengaruhi suhu udara nih. Ada transparasi atmosfer, sudut datang sinar matahari, lama penyinaran matahari, besarnya energi yang dikeluarkan matahari,
jarak bumi dengan matahari, ketinggian tempat, jarak dari laut, relief muka bumi, dan pengaruh angin. Ada fakta menarik nih guys. Kota Omyankon di Rusia adalah kota terdingin di dunia dengan suhu mencapai minus 71,2 derajat Celcius. Sedangkan Death Valley atau lembah kematian yang berada di California, Amerika Serikat merupakan tempat terpanas di dunia dengan suhu terpanas yang pernah tercatat mencapai 57,1 derajat Celcius. Kebayang nggak sih kalau kalian tinggal di kedua tempat tersebut? Selanjutnya adalah tekanan udara. Tekanan udara adalah beratnya massa udara di atas suatu satuan wilayah. Tekanan udara antara tempat yang satu dengan tempat yang lain di permukaan bumi berbeda-beda. Faktor utama yang mempengaruhi perbedaan tekanan udara adalah temperatur udara loh. Temperatur udara atau suhu udara di setiap wilayah berbeda-beda. Hal ini dikarenakan perbedaan ketinggian wilayah. Wilayah dataran tinggi memiliki tekanan udara yang tinggi nih, sedangkan wilayah dataran rendah memiliki tekanan udara yang lebih rendah. Selain itu, wilayah dengan suhu udara tinggi memiliki tekanan udara yang lebih tinggi daripada suhu udara yang lebih rendah. Perbedaan tekanan udara ini mengakibatkan udara bergerak dari wilayah bertekanan tinggi menuju wilayah bertekanan rendah. Pergerakan udara ini disebut angin. Seperti yang sudah dibahas tadi, angin merupakan massa udara yang bergerak di atas permukaan bumi dari daerah yang bertekanan udara tinggi atau suhu rendah ke daerah dengan tekanan udara yang lebih rendah atau suhu tinggi. Ada beberapa pola angin yang tersebar di permukaan bumi. Contohnya ada angin muson timur dan angin muson barat yang terjadi di Indonesia. Angin muson timur menyebabkan musim kemarau di Indonesia pada bulan April hingga Oktober karena angin bertiup dari Australia dengan kondisi kering menuju Asia. Sedangkan angin muson barat menyebabkan musim penghujan pada bulan Oktober hingga Februari karena angin bertiup dari wilayah Asia menuju Australia. Selanjutnya adalah kelembapan udara. Kelembapan menunjukkan jumlah uap air yang terkandung di dalam udara. Kandungan uap air ini dipengaruhi oleh suhu udara. Uap air yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat kejenuhan akan meningkat seiring dengan peningkatan suhu udara. Artinya, semakin tinggi suhu udara, maka semakin banyak kandungan uap air. Selanjutnya adalah awan atau benda langit yang berwarna putih yang sebenarnya adalah kumpulan partikel atau titik-titik air yang tampak di atmosfer. Awan terbentuk melalui proses fisika yang melibatkan penguapan, pendinginan, dan kondensasi. Proses ini dimulai ketika air di permukaan bumi menguap dan naik ke atmosfer. Saat udara naik, ia mendingin dan kehilangan kemampuan untuk menampung uap air yang kemudian mengembun menjadi tetes-tetes air atau kristal es dan membentuk awan. Awan tidak berdiri sendiri loh. Mereka berinteraksi dengan unsur-unsur cuaca lainnya seperti suhu udara, kelembapan, dan angin. Misalnya, kelembapan tinggi dalam udara mendukung pembentukan awan, sedangkan pergerakan angin dapat memindahkan awan dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini mempengaruhi pola curah hujan di daerah tertentu. Yang terakhir adalah curah hujan. Curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh pada suatu tempat di permukaan bumi. Hujan adalah peristiwa jatuhnya butir-butir air atau es dari lapisan-lapisan troposfer ke permukaan bumi. Terdapat beberapa jenis hujan, antaranya seperti hujan zenital, hujan orografis, dan hujan frontal. Hujan zenital adalah hujan yang terjadi pada saat matahari berada di titik zenitnya atau puncak, atau beberapa waktu sesudahnya. Hujan zenital terjadi 2 kali setahun di daerah tropis dan terjadi setahun di daerah lintang. Hujan zenital terjadi ketika massa udara yang banyak mengandung uap air naik secara vertikal.
Massa udara ini kemudian mengalami penurunan suhu. Akhirnya terjadilah kondensasi dan terbentuklah awan konveksi. Dari awan ini turunlah hujan zenital. Pada batas waktu tertentu, hujan dapat terjadi secara mendadak dan disertai dengan petir. Jenis hujan yang kedua adalah hujan orografis, yang merupakan hujan yang terjadi karena gerakan massa udara yang mengandung uap air terhalang gunung atau pegunungan. Akibatnya, massa udara itu bergerak naik ke atas pegunungan. Temperatur udara menurun dan massa udara tersebut terkondensasi. Lalu turunlah hujan pada lereng yang berhadapan dengan arah datangnya angin. Udara yang kering akhirnya turun ke sisi lereng di belakangnya yang disebut dengan daerah bayangan hujan. Yang terakhir adalah hujan frontal, yang merupakan jenis hujan yang terjadi karena massa udara panas bertemu dengan massa udara dingin. Ketika massa udara yang suhunya berbeda ini bertemu, kedua massa udara ini memiliki kerapatan atau densitas yang berbeda dan tidak mudah untuk tercampur. Batas antara udara panas dan udara dingin ini disebut dengan front. Pada bidang ini terjadi kondensasi dan terbentuk awan badai siklon yang kemudian dijatuhkan sebagai hujan frontal. Nah, itu tadi merupakan unsur-unsur cuaca dan iklim. Di antara unsur-unsur cuaca dan iklim ini memang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jika salah satu unsur terganggu, maka unsur-unsur lain juga akan terganggu nih, dan akan mengakibatkan ketidakseimbangnya kondisi iklim dan cuaca di berbagai wilayah, bahkan di berbagai belahan dunia. Perubahan iklim dan cuaca akan mempengaruhi berbagai aktivitas manusia di berbagai belahan bumi. Kira-kira apa aja ya yang akan dipengaruhi oleh perubahan aktivitas iklim dan cuaca ini? Kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Sekian untuk pertemuan hari ini.